warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahya Maulidia dengan NIM 4212101 kelas farmasi reguler semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang reseptor growth factor. Reseptor growth factor penting dalam pertumbuhan proliferasi dan diferensi sel. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya ada reseptor EGF, letter resepsi kurang dari 10 kali pada kanker epiteli, dan untuk penghambatan aktivasi ada reseptor EGF untuk menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivasi reseptor growth factor. Selanjutnya ada contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Yang pertama ada reseptor epitel growth factor. Obatnya ada erlotinib sama kevineted sama laptinib dan sifatnya antagonis. Efek dari obat ini untuk menghambat pertumbuhan sel epitel atau anti kanker. Selanjutnya ada reseptor vascular endothelial growth factor. Obatnya ada semaknab sama bevacizumab. Sifatnya antagonis sama antibodi monokular terhadap VEGF. Efek dari obat ini untuk menghambat anti kanker dan anti angiogenesis. Selanjutnya ada insulin-like growth factor. Obatnya ada Inreg. Sifatnya agnosis, efeknya membantu pertumbuhan. Selanjutnya ada keratinocyte growth factor. Obatnya ada kepinesin, sifatnya agnosis, efeknya mencegah muskular olar pada kemoterapi. Selanjutnya ada reseptor growth factor. Di sini ligand growth factor pertama dinding domain diam dan teraktivasi dan terangkat pada badan growth factor, terjadi autofosforilasi dan aktivasi RAS. Perubahan terjadi pada GDP dan GTP. Teraktivasi akan mengaktifkan RAF dan mengaktifkan MEK. RAF aktif akan mengalami faktor transduksi dinamika sebagai speed protein kinase. Di sini saya akan menjelaskan tentang reseptor sitokin. Sitokin adalah protein dengan BM rendah 10-30 kDa yang memperantai bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Sebagai besar, sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sitokin sebagai alat komunikasi. Contohnya ada interleukin 1 sampai dengan interleukin 15. Dan juga ada tumor necrosis factor, TNF-alpha dan interferon IFNY dan lain-lain. Nomor 1, sitokin polirase lebih lanjut merupakan proses mandiri karena sitokin yang diproduksi oleh sel TH1 meningkatkan respon TH1 sambil menghambat respon TH2 dan sebaliknya. Selanjutnya ada dari struktur kimianya, beberapa sitokin terbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropic, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai Fx yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mengekspresinya. Aksi sitokin diperantai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk reseptor tirosin kinase. Signaling IFNY interferon gamma. Signaling interferon gamma bergabung dengan reseptor interferon gamma lalu masuk ke dalam sitoplasma melalui jalur jakinasi menghasilkan 2 ATP dan 2 ADP, lalu mengaktifkan STAT 91 dimer dan menonaktifkan STAT 91 monomer, selalu masuk ke dalam nukleus dan terjadi respon elemen. Reseptor sitokin terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas, yaitu ada asma, rematik, psoriasis, dan lain-lain. Contohnya ada intelektual 4 memicu produksi IgE dari beta class, dan ada interleukin 5 merupakan kemoatraktan bagi eosinofil. Ada TNF alfa dan interleukin 1 terlibat dalam artritis rheumatoid, dan ada interleukin 10 merupakan sitokin utama pada psoriasis. Di sini ada contoh penyakit psoriasis, gambarnya bisa dilihat ya. Jadi psoriasis kondisi ketika sel kulit menumpuk dan menghasilkan bercak berisik yang gatal dan kering. Penyakit ini terjadi karena masalah sistem kekebalan tubuh. Rheumatoid arthritis biasanya mengenai persendirian secara sistematis pada kedua sisi secara merata. Awalnya dapat dimulai pada beberapa persendirian saja dan paling sering menyerang pergelangan tangan, siku, bahu, lutut, dan pergelangan kaki. Lalu ada
normal, sendi normal dan rematik, yaitu terdapat di sendi biasa dan osteoartritis dan radang sendi. Pada sendi biasanya itu terjadi di otot, bursa, urat daging, jaring otot, ada tulang rawan, kapsul sendi, cairan sinoval, membran sinoval, dan tulang. Lalu sedangkan pada osteoartritis itu terjadi di tulang rawan menipis dan ujung tulang saling bergesekan, dan radang sendi terjadi pada erosi tulang dan membran sinoval yang membengkak dan meradang. Contoh keterlibatan sitokin dalam penyakit asma. Pada gambar ini menunjukkan respon tipe lambat sitokin yang terlibat dalam menyebabkan efek lokal dan sistematik sehingga terjadi aktivitas dan penggerakan sel-sel inflamasi lain ke seluruh napas. Penggunaan sitokin dan antagonis reseptor secara klinis. Ada anti-interleukin 4, amolizum memblok produksi IgE mencegah reaksi alergi. Ada interleukin 5, mepolizum mencegah migrasi eosinofil mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Ada interferon alfa pengobatan hepatitis C virus dan infeksi virus lain. Ada interleukin 2, adjuvan pada terapi bladder cancer. Ada anti-TNF rheumatoid arthritis. Ada interleukin 1 RA, anarkin kinet dan rheumatoid arthritis. Ada interleukin 10 psoriasis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.